have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go out of space. Custom agent, are you ready? Let's go! Yay! I'm gonna build a spaceship. I need it for my day trip. It's gonna be great. It's gonna be fun. 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys. Wah, ternyata bulan indah sekali ya. Tapi perjalanan kita di sini akan segera berakhir. Yes, bener banget. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan kita pergi lagi ke sini. Betul sekali. Nah, kita kan mau pulang ke bumi. Sebelum kita pulang, waktunya kita untuk Berdoa. betul. Kita harus berdoa untuk minta penyertaan Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih juga buat kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah ya Tuhan, berikan kami hati yang mudah untuk ditanam oleh firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, aku senang. Akhirnya kita bisa pulang bertemu dengan keluarga kita di rumah. Nah, sebelum kita pulang, untuk merayakannya gimana kalau kita warm up dulu? Oke, kalau gitu sekarang mari kita bangkit berdiri dan warm up bersama-sama. Let's go! We go up to the sky. Let's see our solar system. Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. Go, 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 go. 8 planets. Small, small, so small. Mercury. So small. Brightest of all, Venus. Shiny. I'm your planet, blue greener. I love you. Red and dry, marvelous Mars. Marvelous. Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. Go, 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 go. 8 planets. Super, super duper Jupiter. I'm big! Hula, hula, pretty Saturn. Hula, hula. Full, full of gas, Uranus. Far from the sun, Neptune. So far! Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter, Saturn. Wow, they're big! Uranus, Neptune, round and round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planets. Yeay, seru sekali. Dan seperti biasa, kalian semua memang hebat. Sekarang enaknya kita ngapain ya supaya kita tidak bosan? Suara apa itu? Kayaknya suara radar deh. Aku cek dulu ya. Oke. Oke. Kok aneh tapi? Iya. Wah, iya suara radar. Radarnya itu berbunyi. Artinya, depan sana ada bahaya. Hah? Tapi sekeliling kita ini kosong semua, Iya. tidak ada apa-apa. Dan radarnya juga tidak menunjukkan gambar apapun. Apa mungkin radarnya itu rusak? Udah deh, lebih baik kita jangan lewat sana. Kita jalan memutar aja ya. Tapi kan depan sana jalan terdekat kita ke bumi. Milky Way adalah jalur kita. Kalau kita putar balik jadi lama dong. Lebih baik kita mengikuti arahan radar ini daripada nanti bahaya loh kalau kita nggak ikuti radar ini. Ya udahlah, kalau gitu kita putar balik aja. Bagaimana? Sepertinya ini udah aman nih, karena radarnya udah nggak berbunyi lagi. Wah, Roger, perhatian, harap jauhi area Milky Way. Jauhi area Milky Way.
karena sedang ada hujan meteor. Wah, tadi kita hampir saja ke Milky Way. Untung tadi kita tidak ke sana. Benar, untung kita ngikuti radar ini. Tapi aneh nggak sih? Tadi kita nggak melihat apa-apa. Dan di layar pun gak ada gambar atau tanda-tanda. Tapi radar kita bisa berbunyi seperti itu. Justru itu, bersyukur karena kita lebih memilih untuk percaya walaupun kita tidak melihat. Benar sekali. Tuhan melindungi dan mengadakan mujizat bahkan dalam hal-hal kecil seperti radar tadi. Betul sekali, kita percaya kepada Tuhan karena God makes miracles. Yuk katakan sekali lagi. God makes miracles. Wow, sekarang aku jadi pengen untuk menyembah Tuhan dan juga bersyukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini,
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada hari ini. Kenalkan, nama kakak adalah Raymond Cho, dan pada hari ini kakak ingin menunjukkan sesuatu kepada adik-adik semua. Tapi sebelumnya, kakak ingin bertanya sesuatu dulu kepada adik-adik. Nah, kalau kakak punya bola merah ini, dan kalau kakak masukkan ke dalam tangan kakak, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Mari kita lihat. Benar, bola merah ini sekarang telah berubah menjadi sebuah Rubik. Wow, kok bisa ya? Nah, kakak mau tunjukin rahasianya. Nih, rahasianya adalah Rubik ini adalah Rubik yang sangat spesial sekali. Oleh karena itu, kita harus memegangnya dengan sangat hati-hati. Karena kalau misalnya Rubik ini sampai jatuh, bisa berantakan. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak boleh menyia-nyiakan segala sesuatunya. Meskipun ini cuma biji-biji jagung. Nah, kalau misalnya biji-biji ini ya kita masukkan ke dalam toples ini, kita lihat. Nah, sedikit lagi kita masukkan. Oke. Lalu kita kotak-kotak. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan biji-biji jagung itu? Yuk kita lihat yuk. Wow, sekarang jagung itu sudah berubah menjadi popcorn. Ya, lezat sekali ya. Wah, kayaknya seru banget ya jadi pesulap ya. Kalau kita lapar, kita tinggal ngeluarin sesuatu. Kalau kita bikin cemil, tiba-tiba ada makanan. Kalau misalnya kita lapar, kita tinggal lihat buku menu ini, terus kita lihat apa yang menarik ya. Kayaknya burger ini menarik ya. Lalu kita lihat lagi yang lain, iya kayaknya burger itu paling menarik. Lalu kita masukkan tangan kita ke dalam buku menu ini, dan tiba-tiba keluar burger. Bukan cuma burger, ternyata ada kentangnya juga. Wow. Nah, tapi kalau kita sudah keluarin makanan itu, jangan lupa untuk dihabisin. Karena makanan yang sudah dikeluarkan itu nggak bisa lagi masuk ke dalam buku menu ini. Ya, nah sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau kasih tahu sesuatu. Kalau semua yang adik-adik lihat barusan ini, semuanya ini adalah sebuah bentuk daripada kesenian dan juga kreativitas yang namanya sulap. Artinya apa? Artinya kakak harus belajar terlebih dahulu, kakak harus latihan terlebih dahulu, dan kakak juga harus beli alat-alat ini di toko sulap. Baru kakak bisa melakukan semuanya ini. Karena kakak itu seorang manusia. Jadi nggak peduli seberapa pintarnya kakak, seberapa hebatnya kakak, seberapa tingginya sekolah kakak, seberapa kerasnya kakak belajar. Kalau kakak nggak punya alat-alat seperti ini, kakak nggak bisa ngeluarin makanan dari buku menu atau popcorn tadi. Karena kakak nggak bisa melakukan mukjizat. Nah, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik sendiri semuanya mau menerima mukjizat-mukjizat dari Tuhan, maka kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, maka sesuatu akan terjadi. Ketika kita berdoa, maka mukjizat akan terjadi. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita terus berdoa dan kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan kita. Amin. God bless you dan sampai jumpa semuanya. Hai adik-adik semuanya, welcome to Eagle Kids Online Service. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan jadi anak yang tenang untuk dengarkan firman, supaya kami bisa benar-benar tahu firman Tuhan dan kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, tadi sudah lihat kan video sulap. Nah, keren gak tuh videonya?
keren banget ya. Siapa yang suka cari-cari video sulap di YouTube? Wah, adik-adik, tadi videonya keren banget tuh. Dibongkar juga trik-trik sulapnya. Ternyata sulap-sulap itu yang biasa kita lihat ada alat khususnya, ya kan? Terus habis gitu dipelajari oleh pesulap-pesulapnya. Semuanya buatan manusia, bener ya kan? Mulai dari triknya, alat-alatnya, bahkan pesulapnya itu juga mempelajari. Mereka nggak males-males buat belajar. Supaya apa? Supaya ketika mereka perform, supaya ketika mereka melakukan sulap, mereka bisa menunjukkan sulap-sulap yang terbaik yang menghibur kalian-kalian semua. Hari ini kakak mau kasih tahu nih, ada satu hal, ini bukan sulap ya. Bukan apalagi ya, ini bukan sulap, tapi ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau sulap tadi ya itu semuanya manusia yang lakukan, betul? Sampai yang bikin alat-alatnya itu juga manusia. Tapi kali ini bukan manusia yang melakukannya. Tidak ada manusia manapun yang sanggup melakukannya. Yang satu ini namanya adalah mujizat. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan banyak sekali mujizat loh. Banyak banget mujizatnya. Nah, adik-adik coba kita ingat sama-sama ya. Mujizat yang adik-adik ingat yang ada di dalam firman Tuhan. Ayo, apa ayo? Kakak ingat nih, ada yang lumpuh ya, yang gak bisa jalan. Tuhan buat jadi melompat. Tuhan buat jadi si lumpuh itu berlari, berjalan. Ada juga ya, ingat gak cerita tentang ibu yang sudah sakit pendarahan sudah lama sekali. Nah, waktu si ibu ini pegang ujung jubahnya Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi sembuh. Itu juga mujizatnya Tuhan Yesus. Ada lagi adik-adik, ada kisahnya Lazarus, masih ingat? Lazarus itu sudah meninggal dunia beberapa hari malah ya. Tapi Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal. Satu lagi mujizatnya Tuhan nih, satu lagi ya. Ada yang buta, nggak bisa lihat. Nah, Tuhan Yesus buat jadi melihat. Kakak ingat satu lagi. Waktu itu ada badai waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya, di tengah laut ada badai kencang sekali. Semua orang panik. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus buat badai itu jadi reda. Keren banget ya Tuhan Yesus kita itu. Nah, masih ada banyak sekali mujizat-mujizat yang ada di dalam firman Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Dan mujizat itu nyata. Mujizat itu benar-benar ada. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kali ini kita mau dengar dulu ya. Satu cerita, satu Bible story tentang kisah Nabi Elia. Simak baik-baik ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Elia di Sungai Kerit. Dalam pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan dengan menyembah patung Asyera. Lalu Tuhan berkata kepada Elia bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kejahatannya. Elia pergi kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan dari Tuhan yang ia terima. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Setelah itu, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan berjanji bahwa Nabi Elia akan mendapat makan dan minum dari sungai itu. Nabi Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Di tepi Sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada makanan dan minuman yang akan datang. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, tadi kita sudah dengar cerita tentang Nabi Elia. Setelah Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan, Nabi Elia duduk di tepi Sungai Kerit, ya kan? Waktu itu apa yang terjadi?
lagi musim ini ya, lagi musim kelaparan, lagi musimnya, lagi susah cari makan, susah cari minum. Nabi Elia itu lapar benernya, tapi lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk Nabi Elia. Tuhan Yesus mengirimkan burung gagak yang bawa apa? Bawa daging dan roti. Wah, Tuhan Yesus itu keren. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Buat Tuhan tuh ya, buat Tuhan Yesus gak ada mujizat yang kecil, gak ada mujizat yang terlalu besar. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus sanggup melakukan semua mujizat. Adik-adik, nah hanya Yesus ya yang sanggup melakukan mujizat. Kalau ada orang nih ya, Kak, tapi aku lihat Kak, ada orang yang juga bisa melakukan mujizat. Sebenarnya bukan orang itu yang melakukan mujizat, tapi orang itu adalah apa? Diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengurapi seseorang, Tuhan Yesus mengurapi orang itu untuk juga melakukan mujizatnya Tuhan. Kakak juga punya kesaksian nih ya, kakak juga terima loh tentang mujizatnya Tuhan. Suatu hari ceritanya, suatu hari kakak itu siang-siang ya, kakak siang-siang gitu, kakak itu bilang, aduh enak ya ini kalau misalnya kakak ini makan kue yang manis-manis, kue yang coklat-coklat gitu. Waktu itu kakak nggak bilang sama siapa-siapa, kakak cuman ngomong aja di dalam hati, cuman mikir aja. Setelah itu kakak lupa tuh, sudah lupa kakak pulang kerja. Ya kan, baru sampai rumah teman kakak tiba-tiba datang. Setelah itu tiba-tiba datang dan apa yang terjadi? Nah, teman kakak bawa kue coklat, bawa kue yang manis-manis, tepat sesuai apa yang kakak inginkan. Kakak langsung, wah, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Mungkin nih kelihatannya sederhana, kelihatannya hal yang kecil. Tapi buat Tuhan Yesus gak ada hal kecil, gak ada hal besar. Sekali Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, Tuhan Yesus pasti melakukan mujizatnya. Adik-adik, kakak sekali lagi mau katakan bahwa mujizat itu nyata. Coba sama-sama katakan sama-sama kakak ya. 1, 2, 3. Mujizat itu nyata. Seperti kisah Nabi Elia, itu bukanlah dongeng, bukanlah cerita karangan manusia, bukan. Itu benar-benar terjadi dan tercatat di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat buat kakak, sanggup melakukan mujizat untuk Nabi Elia, sanggup melakukan banyak mujizat untuk banyak orang yang juga tercatat di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus pun sanggup melakukan mujizat untuk kalian, untuk adik-adik semua, untuk keluarga kalian. Nah, tapi mungkin hari ini kalian berkata, Kak, aku loh Kak, sudah lama menanti-nantikan juga mujizat. Tiap hari aku berdoa Kak, tiap hari itu ya mungkin ada saudara kalian yang sakit, mungkin papa mama kalian sakit, atau oma opa kalian sakit. Kalian lama nih berdoa, tiap hari Kak aku berdoa, tapi kok belum sembuh, aku belum terima mujizat. Kakak mau katakan hari ini sama kalian adik-adik, percayalah meskipun kalian belum melihat. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat sekalipun kalian belum melihat. Seperti tadi kisah Nabi Elia. Waktu Nabi Elia masih duduk di tepi sungai Kerit, burung gagaknya nggak langsung datang, nggak langsung kasih daging dan roti ya ke Nabi Elia. Nabi Elia masih butuh menunggu. Tapi waktu menunggu itu Nabi Elia tetap percaya. Sekalipun roti dan daging belum datang, Nabi Elia apa? Tetap percaya. Untuk adik-adik hari ini, sekalipun hari ini kalian masih berdoa, masih minta Tuhan mujizat, mungkin untuk kesembuhan anggota keluarga kalian, kalian masih berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus belum jawab-jawab, it's okay. Kakak mau katakan, tetap percaya sekalipun hari ini kalian belum melihat. Sesuai ya di dalam firman Tuhan, kita mau buka sama-sama di Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Ya, kakak mau bacakan. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan minta kita tuh berseru, artinya apa? Tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sekalipun hari ini kalian belum melihat mujizat, tetap berseru kepada Tuhan.
Lalu dikatakan juga, aku akan meluputkan engkau. Ternyata waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu nggak mungkin nggak jawab, Tuhan pasti jawab. Dan katakan, dan engkau akan memuliakan aku. Ketika mujizat itu terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan adik-adik. Kakak ulangi lagi ya, kakak bacakan sekali lagi. Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan ya, kita itu punya Allah, kita itu punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala mujizat. Gak ada mujizat yang terlalu mudah, gak ada juga mujizat yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Hari ini adik-adik, yang kalian mau untuk terima mujizat, coba diangkat tangannya. Hari ini juga kalian yang mau tetap percaya sekalipun belum melihat, tetap percaya kepada janji Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, sekalipun kalian belum melihat, bisa letakkan tangannya di dada begini. Kakak mau doain kalian ya. Kita tutup mata sama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku, dalam hidup keluargaku. Tuhan Yesus, hari ini aku mau percaya bahwa mujizat-Mu itu benar-benar nyata. Kalau hari ini Tuhan masih ada beberapa hal yang aku masih berdoa, aku masih juga bergumul Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang tetap percaya meskipun hari ini aku belum melihat. Karena aku tahu bahwa yang aku percaya adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa turun atasmu. Sukacita surga, damai sejahtera Allah turun atasmu. Buah-buah roh, berkat-berkat yang terbaik turun atasmu dan seluruh keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Wow, binatang apa ini? Ini adalah burung gagak. So, hari ini kita akan sama-sama membuat aktivitinya ya. Untuk itu, siapkan dulu peralatan-peralatannya. Cukup simpel kan? Ya, kita ambil dulu kertas warna hitam atau warna coklat tua juga boleh. Ukurannya adalah 3 cm. Untuk panjangnya terserah sepanjang-panjangnya. Karena semakin panjang maka nanti pernya juga akan semakin tinggi ya. Oke, di sini kakak sudah siapin. Lalu ambil satu kertas, beri double tip atau beri lem. Seperti ini. Lalu kita rekatkan dengan kertas hitam yang satunya. Oke, sudah jadi ini ya. Lalu kita akan melipatnya secara bersilangan. Nih, secara bergantian seperti ini. Lakukan terus-menerus sampai selesai, sampai habis ya. Jadilah ini. Oke. Ya, untuk bagian yang ada sisanya ini akan kita gunakan sebagai kepala ya. Lalu kita akan gambar dulu, menggambar kepalanya ini. Ya, caranya adalah buat setengah lingkaran. Seperti ini. Lalu kita akan gunting. Untuk setengah lingkaran. Oke. Ya. Lalu berikutnya ambil kertas warna kuning secukupnya, sedikit aja. Sini kakak hanya menggunakan kertas yang kecil aja ya. Kita akan sama-sama menggambar paruhnya, mulutnya ini. Dan kaki, 2 kaki dan 1 ekor. Ya, caranya lipat kertasnya. Nih. Lalu kita akan menggambar paruhnya.
Caranya seperti menggambar segitiga. Tapi agak melengkung ya, jadi jangan terlalu lurus. Oke, agak melengkung seperti ini. Oke, lalu kita akan menggambar ini sama ya, untuk ekor dan untuk kakinya itu sama. Jadi caranya adalah nih. Oke. Nah, kalau sudah, yang ini kita cukup satu aja. Yang ini kita perlu 3. Jadi adik-adik gambar sendiri 3 ya. Dan di sini kakak sudah siapin nih paruh dan kepala dan ekornya. Dan semuanya ya ada di sini. Kita akan mulai tempelkan paruhnya terlebih dahulu. Ya, ditempelkan di bagian bawah kepalanya sini. Seperti ini. Tempelkan. Ya. Lalu di bagian bawah kita akan tempelkan juga kakinya. Sebelah sisi satunya. Oke. Lalu ekornya dulu. Boleh ekornya dulu, mau mana dulu terserah ya. Di sini ambil di bagian tengah. Ya. Oke. Kalau sudah, untuk matanya kakak menggunakan mata boneka. Tapi buat adik-adik yang nggak punya mata boneka, kalian bisa gambar lingkaran putih kecil gitu ya. Atau kalau punya tip X itu ya, correction pen, itu juga bisa. Kalian bisa buat lingkaran di sini. Oke. Jadi deh burungnya. Jadi bisa membuat sebanyak-banyaknya, besar kecil. Kalian buat sebanyak-banyaknya dan happy Sunday semuanya. God bless you. Akhirnya kita sudah sampai di bumi. Yes, dan gak terasa loh, kita udah 3 minggu di bulan. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik di bumi maupun di bulan. Betul sekali. Nah, meskipun sekarang kita sudah sampai di bumi, tapi perjalanan kita tidak berhenti di sini. Sekarang ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! 1, 2, 1, 2, 3, go! Semua pelanggaran di dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di
Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Takut takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Haleluya! Hai adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita tepuk tangan kita di atas kayak gini. Nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.